Indonesia menghadapi Vietnam di Hua Mak Indoor Stadium, Bangkok, Thailand dalam AFC Under-20 Futsal Championship 2017. Timnas Indonesia dengan jersey berwarna putih-putih, sementara Vietnam dengan jersey berwarna merah-merah-merah. Di sebelah kiri layar kaca ada pecinta futsal dimanapun Anda berada. Dan saya Fadli Sungkara bersama Coach Bonsu Hasibuan menemani Anda menyaksikan pertandingan ini, menyaksikan perjuangan anak-anak Timnas U20 untuk tetap menjaga asa dan peluang lolos ke babak perempat final atau fase knockout dalam turnamen ini. Dan lawan Vietnam merupakan ujian yang cukup berat, namun tentunya anak-anak Timnas U20 sudah memiliki modal yang bagus. Dua pertandingan sebelumnya mereka berhasil lewati dan kepercayaan diri sangat tinggi, dan sebuah tekanan untuk gawang Al-Bagir, shooting dengan kaki kiri masih melebar di sisi kiri gawang dari Al-Bagir. Ya, nih lagi-lagi Timnas Indonesia 20 sangat sulit keluar daripada tekanan pressing. Kita lihat Vietnam di sini melakukan pressing dari menit awal, dan Timnas coba melihat pergerakan-pergerakan yang beberapa yang kurang efektif ini harus diminimalis tentunya. Betul. Dari Timnas 20. Ya, kita lihat para pemain Timnas U20 sangat percaya diri, sangat tenang bermain-main di area sendiri meskipun ditekan. High pressing dari para pemain Vietnam, dan ini yang dilakukan oleh mereka dari pertandingan sebelumnya. Ini memang strategi yang dilakukan oleh para pemain Timnas U20 untuk memancing para pemain Vietnam ke depan, namun berbahaya. Kita lihat hampir saja lepas. Itu kita lihat ada Sauki di pos 2, hampir kehilangan konsentrasi, dan ini harus diperbaiki tentunya. Ya, peluang pertama yang dimiliki oleh Vietnam, umpan yang ditujukan kepada Lan Phi Lan, pemain yang berposisi sebagai pivot. Beruntung dia masih belum mampu menyambar bola sehingga keluar, dan sayang sekali kali ini kontrol bola yang tidak cermat dari Faisal Amar. Oke, Faisal kurang berkonsentrasi di menit awal, dan ini sangat tidak baik tentunya. Dan ini Vietnam lagi mencoba memainkan strategi sistem 3-1. Ya. Energi para pemain Vietnam mungkin bisa dibilang lebih banyak dibandingkan Timnas U20, mengingat baru satu pertandingan mereka lakoni ketika menghadapi Tajikistan dan menang dengan skor 4-2. Sementara Indonesia sudah melewati dua pertandingan, lawan Tajikistan menang 5-3 dan menang lawan Cina Taipei dengan skor 6-2. Nah, Anda melihat apakah ini cukup berpengaruh kepada anak asuh dari Yori van der Toren? Ya, dari segi fisik tentu akan ada berpengaruh karena di jadwal Timnas 20 sangat kurang beruntung ya, karena 3 kali berturut-turut main dengan melawan Vietnam yang baru 2 kali bermain. Tentu sedikit lebih bugar Vietnam dibandingkan Timnas Futsal 20 kita. Ya, tentunya Yori van der Toren dan juga Dedi Hadiat yang merupakan pelatih fisik tentu sangat diandalkan untuk membantu recovery para pemain dengan jadwal yang sangat padat dan setiap hari. Dan pertandingan selanjutnya Indonesia akan menghadapi Jepang, lawan yang lebih berat lagi, dianggap lebih berat lagi dari Vietnam. Ya, ini harus lebih teliti lagi untuk merotasi pemain agar tidak terjadi kelelahan pada saat Timnas Vietnam melakukan pressing, karena kita tahu kalau kita telat menarik lawan tentu ini akan risikonya besar kepada Timnas 20. Faisal Amar kembali kontrol bola. Sauki Saldobi sekali ini bermain di belakang dengan sangat cepat mendribling bola umpan ke depan, namun berhasil intercept oleh pemain Vietnam. Dan kali serangan balik, namun cukup cepat transisi dari anak-anak Timnas Indonesia. Dan Al-Bagir, bukan ancaman yang berarti bagi Al-Bagir. Bola-bola tendangan mendatar dan juga masih terlalu lemah. Ya, saya Al-Bagir ini adalah spesialisnya, tentu dia sangat tenang untuk antisipasi bola-bola seperti ini, dan itu tapi tidak bagus juga kalau ini dibiasakan. Betul, kalau terus-terusan ditekan dan berbahaya. Namun kita lihat sliding block yang sangat baik dari Aditya Muhammad Rashid tadi, jadilah Arjuna Rinaldi. Ya, kita beruntung memiliki para pemain hebat, termasuk juga di bawah master gawang ada Al-Bagir dengan postur ideal dan juga sangat kokoh. Dia sangat skillful dan penampilannya sangat matang. Sangat luar biasa, karena ini adalah penampilan terbaik yang saya pantau untuk Al-Bagir Timnas 20. Dari setiap pertandingan dia menunjukkan performa yang bagus, dan semoga tentu hari ini jauh lebih baik dan berkonsentrasi. Betul. Dan ini adalah event internasional pertama, dan Runtuh Boy sudah dimasukkan. Masih Runtuh Boy, dan Runtuh Boy berikan umpan dia.
Sayang sekali gagal peluang pertama, peluang emas dari timnas U20 melalui kaki Runtuh Boy yang melakukan chipping ke gawang Vietnam. Harusnya Runtuh Boy memiliki peluang pilihan, harusnya ada umpan ke pos 2, akan jauh lebih efektif dibandingkan melakukan penetrasi sendiri ya, karena dalam posisi kiper yang sangat baik tentunya tadi. Ada dua Ardiansyah di sana, Ardiansyah Runtuh Boy dan juga Ardiansyah Nur yang berdiri di second post, yang sudah bersiap untuk menyambut umpan dari Runtuh Boy. Ya, kita harapkan para pemain timnas U20 kembali melakukan set play yang baik untuk membangun peluang-peluang emas mereka selanjutnya. Ini sudah awal dan kita sudah melihat bagaimana bentuk permainan U20 yang sangat berani dan sangat percaya diri. Ya, di sini kita lihat tim kedua ada Runtuh Boy dan Cahyo. Akan ada perbedaan sedikit, lihat lebih dominan menyerang, tapi perlu diantisipasi nanti tentu dengan orang terakhir ya. Ya, betul. Ya. Arjuna Rinaldi kali ini berada di sektor kiri pertahanan. Oh, sebuah percobaan dari Anton Cahyo Nugroho, kapten tim. Tendangannya masih di atas bistar gawang Vietnam. Luar biasa, Anton Cahyo melakukan syuting dari jarak 10 meter. Ya, serang-serangan timnas U20 sangat efektif dan selalu ada finishing yang tercipta dalam setiap serangan yang dibangun, baik dalam set play maupun juga serangan balik ataupun memanfaatkan kesalahan dari para pemain Vietnam. Ya, tentu kita harus lebih sering melakukan penetrasi ataupun shooting dan karena kita lihat dari skema yang dilakukan Coach Yori, tentu ini penetrasinya adalah harus lebih banyak melakukan shoot agar tentu kiper daripada Vietnam mendapatkan tekanan tentunya. Ya, cukup ofensif tim yang diturunkan oleh Yori van der Toren saat ini. Anton Cahyo Nugroho dan masih dengan Ardiansyah Nur, kemudian ada Ardiansyah Runtuh Boy dan juga Arjuna Rinaldi di sana. Arjuna Rinaldi pivot bernomor punggung 4. Tekanan dari Vietnam kali ini. Kita lihat Al-Bagir dengan sangat tenang dia melakukan dive untuk mengamankan gawangnya. Shooting kedua untuk tim Vietnam. Ya. Dan kita cukup tenang. Ada Al-Bagir bawah misar gawang, apabila hanya ditembak dari jarak jauh, Al-Bagir bisa memberikan kenyamanan dan juga ketenangan. Bukan hanya bagi para pemain, tapi juga kita yang mendukung dan juga menonton di sini. Betul. Tentunya harus dipertahankan oleh Al-Bagir karena tentu kunci pertahanan terakhir kita adalah penjaga gawang. Artinya penjaga gawang kita kuat, tentu tim akan lebih percaya diri tentunya. Corner kick kali ini untuk Vietnam. Dan semua pemain timnas berada di dalam circle untuk menutup rapat gawang Indonesia U20. Harus diantisipasi set play daripada Vietnam. Vietnam dikenal sangat agresif dalam bermain. Dan ini yang patut diwaspadai oleh anak-anak Garuda Muda. Kick-in kali ini untuk Vietnam. Dan cukup rapat barisan pertahanan dari U20. Dan masih belum berbuah hasil meskipun sebuah upaya dan percobaan dilakukan karena gawang Al-Bagir masih lebar, masih jauh. Dan kali ini Anton Cahyo Nugroho. Indonesia memiliki peluang untuk lolos ke perempat final atau fase knockout. Andai saja berhasil menaklukkan Vietnam di pertandingan ini, maka tugas mereka menghadapi Jepang akan lebih mudah tentunya di pertandingan terakhir, karena Jepang juga kita tahu merupakan unggulan di grup ini, tapi juga unggulan untuk menjuarai turnamen bersama Iran dan juga tuan rumah Thailand tentunya. Ini kita harus bisa mengamankan pertandingan ketiga ini versus Vietnam. Tentu bukan mudah, tetapi harus yakin Coach Yori tentu dengan menjaga ritme permainan dan jangan sampai kehilangan konsentrasi dan meminimalis kesalahan-kesalahan yang tidak penting. Ya, dan cukup menjanjikan penampilan dari U20 sejauh ini. Dari 6 menit babak pertama sudah berjalan, sudah banyak sekali peluang berhasil diciptakan dan serangan-serangan yang sangat efektif dan juga tajam. Seperti Anda katakan tadi, tinggal bagaimana menjaga fokus dan konsentrasi supaya tidak lengah, tidak kebobolan dan juga tidak kedodoran. Oke, Indonesia kembali membangun serangan. Runtuh Boy kali ini tarik kembali ke belakang dia. Oh, Saugi Salubis dan Runtuh Boy kita lihat, namun sliding block dilakukan berhasil menghentikan pergerakan dari Ardiansyah Runtuh Boy, namun harus dibayar mahal cedera yang dialami oleh pemain nomor 4 yaitu Zen Ni Dam setelah melakukan sliding terhadap Runtuh Boy.
Oh, tampak seperti menggunting kaki Runtuh Boy. Namun memang Runtuh Boy sangat kokoh, dia masih tetap berdiri. Ya, kita lihat tadi sejauh ini serangan daripada yang dibangun Timnas 20. Lagi-lagi kesulitan ya pemain flank untuk melihat target man seorang pivot ya. Ya. Dan tentunya Indonesia juga berpeluang untuk bisa menjadi juara, mencetak sejarah karena ini adalah edisi pertama, turnamen pertama di usia 20 AFC Under-20 Futsal Championship di tahun 2017 ini. Dan seperti apa yang dikatakan oleh Ketua Federasi Futsal Indonesia Bapak Haritanu Sudibyo, Indonesia bisa mencetak sejarah dan akan diingat oleh semua orang, terutama para pecinta futsal di seluruh dunia, menjadi juara di edisi pertama dalam turnamen AFC di usia Under-20. Dan kita lihat, Ardiansyah Nur. Pasca tembakan, karena gawang Vietnam masih diblok oleh kiper Vietnam, dan kali ini tekanan terus dilakukan oleh para pemain Timnas U20. Corner kick, Ardiansyah Nur lakukan corner kick kali ini, mencari kawan dia, tarik kembali ke belakang, Sauki Saud Lubis. Namun harus diulang. Kembali Ardiansyah Nur dan rapatnya pertahanan dari Vietnam. Oh, cukup keras tendangan dari Ardiansyah Nur. Tekan kembali dan corner kick lagi. Ya, Ardiansyah Nur mencoba peruntungannya dengan langsung mengarahkan ke gawang. Harusnya tidak terburu-buru Ardiansyah, harusnya dia melakukan set play apa yang dibuat tentunya. Karena tadi keputusan mungkin melihat peluang ya. Sauki Saud Lubis gagal mengontrol bola, namun seperti biasa individual defense yang sangat bagus dan sayang sekali. Serangan dari Indonesia yang gagal kemudian berbuah peluang bagi Vietnam, namun begitu kembali rapat transisi dari anak-anak U20 dan Sauki Saud Lubis bertanggung jawab dia. Tapi ini kita lihat Sauki harusnya tidak terlalu sering melakukan ini karena Vietnam tentunya sudah mengantisipasi apabila ada bola di Sauki, dan Sauki harus lebih memainkan strategi tim. Betul. Ya, berarti kembali dilanjutkan. 1-2 sentuhan para pemain Timnas U20 yang sangat baik, sangat efektif untuk membongkar pertahanan. Aditya M. Rashid kali ini tarik kembali ke belakang. Sauki Saud Lubis, Ardiansyah Nur. Ya, dan kali ini Yori van der Toren melakukan kombinasi pemain. Betul, lagi-lagi penyelesaian yang tidak baik. Bola terbuang begitu saja karena di sini Aditya tidak dalam posisi ya. Harusnya seorang pivot bisa terlihat daripada seorang pemain angkor. Betul. Bola dikuasai oleh para pemain Vietnam kali ini. Ya, baik sekali kembali bagaimana Aditya Muhammad Rashid dalam mengcover pemain Vietnam yang tengah mengontrol bola. Individual defense yang sangat mengesankan dari Aditya Muhammad Rashid. Dia menjadi angkor yang sangat kokoh dan visi bermainnya juga sangat luar biasa. Ini adalah para wonderkid Indonesia yang sangat potensial dan menjanjikan, dan punya peluang dimiliki. Sebuah finishing dari Faisal Amar mendapatkan umpan dari Sauki Lubis. Lagi-lagi peluang yang kedua sangat tidak bisa diselesaikan karena tidak dalam posisi yang baik ya. Faisal langsung sedikit memaksakan. Tentu harusnya tadi lebih tenang untuk bisa memberikan umpan ke tiang 2. Ya. Kali ini Indonesia ditekan. Vietnam masih menyerang dan berbahaya. Kita lihat bagaimana Al-Bagir kembali melakukan penyelamatan gemilang. Refleks dan responnya sangat cepat. Luar biasa Bagir. Ya, masih mampu mementahkan peluang dimiliki oleh Vietnam, dan kembali tekanan kali dari anak-anak Vietnam U20. Tetap tenang, Muhammad Al-Bagir di bawah misar gawang yang diambil dari Asosiasi Futsal Provinsi Kalimantan Timur. Kita lihat kali ini tekanan dari Indonesia. Anton Cahyo Nugroho, Runtuh Boy. Kita lihat pergerakan dari Runtuh Boy.
dengan skill tinggi. Dijatuhkan dia oleh pemain Vietnam. Anton Cahyo Nugroho. Rio Pangestu di sana. Dikawal ketat dia sehingga kesulitan. Bahkan tidak diberikan kesempatan untuk menyentuh bola. Ini Indonesia ini harus sedikit lebih tenang dalam melakukan sistem penyerangan, karena ini tidak baik tentu kalau kita terburu-buru, dan mungkin ini akan kita lihat di mana Runtuh Boy selalu dominan, selalu ingin mendribling bola. Ada kembali serangan dari Indonesia. Bola keluar, inilah Anton Cahyo Nugroho. Baik sekali Anton berhasil mengintersep umpan dari pemain Vietnam. Sangat rapat pertahanan dari Vietnam. Semua pemain mereka berada di area mereka. Runtuh Boy kehilangan bola. Serangan dari Vietnam kali ini. Ya, cukup banyak memang para pemain Vietnam melakukan sentuhan bola dan juga melakukan ball possession. Namun kali ini Runtuh Boy cukup cepat dia berlari untuk menembus pertahanan dari Vietnam. Dan gagal tadi sebuah tembakan dari Runtuh Boy, diblok oleh pemain Vietnam. Long pass dari kiper Vietnam langsung jauh ke depan. Oh, dan Al-Bagir lagi-lagi melakukan handling yang sangat sempurna. Al-Bagir lagi luar biasa performa Al-Bagir, lagi-lagi menggagalkan serangan, tetapi yang masih bisa diantisipasi. Ya, Runtuh Boy. Baik, Runtuh Boy umpan ke depan. Arjuna Rinaldi maksudnya. Ditempel ketatnya dan berbahaya kita tembakan ke arah gawang Al-Bagir. Masih melebar. Dan postur Al-Bagir yang benar-benar bisa menutup seluruh ruang gawangnya. Indonesia kembali bangun serangan kali ini. Arjuna Rinaldi, Anton Cahyo Nugroho, Rio Pangestu. Pemain yang kuat dalam penguasaan bola dan bisa diandalkan tentunya ketika Indonesia ingin melakukan ball possession atau dalam skema power play. Sedikit kesulitan Timnas 20 dalam hal melakukan penyerangan untuk membongkar pertahanan daripada tim Vietnam, karena kita lihat tim Vietnam sangat agresif dalam bertahan, tidak memberikan kesempatan terhadap tim Indonesia untuk menguasai bola. Balik ada serangan dari Indonesia. Dan Garuda Muda coba melakukan defense kali ini dalam tekanan dari para pemain Vietnam. Ya, Al-Bagir kembali menjadi orang terakhir yang mengamankan bola. Rio Pangestu kali ini lebar ke kanan, Runtuh Boy. Kembali Rio Pangestu. Dan anak-anak Vietnam sudah masuk ke area Indonesia di sana. Anton Cahyo Nugroho berhasil lewat memang, namun bola keluar, sayang sekali. Lagi-lagi Anton Cahyo memaksakan untuk mendribble bola, karena ini kurang efektif ya, karena Vietnam sudah mengantisipasi daripada individual Timnas 20. Ya, Vietnam dilatih oleh pelatih asal Spanyol, Hector Souto. Dan tentunya membuat tim ini juga patut diperhitungkan dalam turnamen. Ya, kali ini bola untuk Indonesia harus berpindah karena kesalahan dalam melakukan kick-in, dan rotasi dilakukan oleh Yori van der Toren. Ya, ini rotasi ketiga. Tentunya kita harapkan ada perubahan tentu dari skema yang dibuat daripada tim kedua. Serangan yang cukup baik dan kita lihat cukup cepat, namun sayang sekali umpan maksudnya ke sektor kiri. Ardiansyah Nur. Dan kita lihat sayang sekali kembali terjadi miskomunikasi antara Sauki Lubis dengan Samuel Eko. Bikin tendangan bebas untuk Indonesia. Sauki Lubis
Kontrol bola dia. Pindahkan ke flank kanan Ardian Syah Nur. Aditya Muhammad Rashid. Samuel Eko. Pemain kancil BBK dan baik sekali Samuel Eko mengambil pilihan untuk syuting langsung ke gawang Vietnam. Setelah tembakan pertama dari Samuel Eko yang mencari gol perdananya di pertandingan ini. Kembali Samuel Eko, ball keeping dan boom! Kontrol bola dari Aditya Muhammad Rashid berikan kepada Sauki Lubis dan kembalikan kepada Aditya, dan kali ini Ardian Syah Nur, masih Ardian Syah Nur di flank kiri dan sangat cerdik upaya dari Ardian Syah Nur melihat celah terbuka dan dia langsung melakukan two shoot atau two kick. Ya, sayang sekali tidak ada support, tentu telat ya untuk mengantisipasi, tentu itu sayang. Lagi yang peluang ketiga kali kita tidak bisa maksimalkan. Inilah Ardian Syah Nur, pemain Antam Jakarta. Kick in untuk Vietnam kali ini, dan pertandingan tersisa 7 menit di babak pertama. Dua tim masih sama kuat, masih imbang. Skor kacamata saat ini di Hua Mark Indoor Stadium. Sebuah tekanan dari Vietnam shooting, namun masih bisa diblok oleh Aditya Muhammad Rashid. Ya, bagaimana Anda melihat pertandingan ini berjalan selama 13 menit di babak pertama? Sangat ketat ya, dari tadi timnas Indonesia dominan mencoba membongkar pertahanan Vietnam lagi-lagi gagal, kurangnya support daripada posisi pivot. Terus di sini pun kita lihat ada beberapa kali, 3 kali syuting kita dapat coba tadi, tapi hasilnya tidak bagus. Tapi Vietnam tidak mengendorkan sama sekali pressingnya, dan ini tentu sangat harus diantisipasi oleh Coach Youri, jangan sampai telat dalam rotasi pemain. Ya, rotasi pemain sangat penting tentunya, mengingat masih ada pertandingan tersisa untuk Indonesia menghadapi Jepang, lawan tangguh unggulan di grup B, sehingga para pemain tentunya harus bisa menyimpan tenaga mereka. Sauki Lubis dan Samuel Eko, kembali Samuel Eko dan Samuel Eko sudah berhadapan langsung dengan kiper Vietnam, namun masih bisa digagalkan lagi peluang emas yang dimiliki oleh Samuel Eko, pemain kancil BBK Pontianak. Duel di sana perebutan bola antara Samuel Eko dan serangan balik cepat coba dibangun, fast break tadi, long pass dari kiper Vietnam. Beruntung pemain Vietnam tidak mampu mengontrol bola. Garuda Muda kali ini melakukan ball possession, umpan ke depan langsung. Karena cukup baik, Ardian Syah Nur masih bingung mengontrol bola berhadapan dengan Yufin, kiper dari Vietnam. Ya, lagi-lagi Ardian Syah kurang konsentrasi, hilang kembali bola. Ya, dan meminta maaf dia kepada rekan-rekannya. Inilah Hovan, kiper Vietnam. 2 lawan 2, namun transisi baik cepat kali ini dari Samuel Eko, bantuan untuk pertahanan Indonesia. Ardian Syah Nur berikan umpan dia kepada Rio Pangestu. Aditya masuk dan boom, shooting dilepaskan oleh Sauki Lubis, diblok, dan semakin bersemangat kali ini anak-anak timnas U20. Semakin hidup permainan mereka dan bola-bola taktis coba diperagakan. Ardian Syah Nur lagi mencoba memancing para pemain Vietnam untuk naik. Ya, coba membangun serangan dengan gerakan statis. Oke, ada Sauki. Samuel Eko, Sauki lebar ke kanan, sayang sekali umpan yang memang agak kencang tadi kepada Aditya Muhammad Rashid sehingga sulit dikontrol. Dan rotasi kembali dilakukan oleh timnas U20, sementara time out diambil oleh Vietnam. Ya, masih sama-sama mengalami kebuntuan kedua tim untuk bisa menciptakan gol pembuka di pertandingan ini. Anda melihat kendala apa yang masih dialami oleh anak-anak U20 untuk membobol gawang Vietnam? Kayak ada tentu kesulitan daripada anak-anak 20, karena di mana tadi tim Vietnam sangat disiplin daripada bertahan, dan
mungkin kalau dilihat dari segi fisik futsal timnas 20 kita tentu ada sedikit penurunan. Saya lihat tadi Sauki juga sudah mulai kehilangan konsentrasi, banyak salah kontrol. Tentu ini akan diperhatikan Coach Yory agar tentu di pertandingan agar lebih dominan, menemukan permainan futsal tentunya yang kita bisa lihat yang seperti halnya di 2 pertandingan sebelumnya. Ya, kita lihat Yos Adi Wicaksono, mantan kiper timnas, kiper senior, dan pengalamannya sekarang dibutuhkan oleh para pemain timnas, baik timnas senior maupun timnas U20 yang sedang berlaga menjadi pelatih kiper di timnas U20 bersama Yory van der Toren dan juga Dedi Ahadiat yang merupakan pelatih APK Samarinda. Tekanan para pemain Vietnam dan dibiarkan begitu saja oleh Indonesia, ditunggu masuk ke teritori tanah air tentunya. Arjuna Rinaldi coba lakukan pressure. Ya, harusnya Indonesia pun harus lebih berani sedikit pressure ke depan. Tentu kan Vietnam pun tentu ada penurunan fisik karena mereka dari menit awal sampai sekarang pun masih melakukan pressure. Ya. Dan sekali-sekali Indonesia harus berani mempressure. Ya, masih sulit para pemain Vietnam untuk menembus pertahanan dari Indonesia. Sangat rapat dan sangat kokoh. Sementara Indonesia berhasil membuat para pemain Vietnam kesulitan dalam mengontrol bola. Dan giliran Anton Cahyonugroho dan Yory van der Toren sangat energik. Tentunya untuk memberikan instruksi kepada anak asuhnya. Anton Cahyonugroho mencoba melakukan cover dari pemain Vietnam yang coba mengontrol bola dan masih lebar, masih jauh dari gawang Muhammad Al-Bagir. Tendangan yang coba dilepaskan oleh Vinh Lo masih sangat jauh dari sasaran tentunya. Ya, untuk melenceng tendangannya ya, ini adalah hal yang sangat harus diantisipasi. Ya. Jangan membiarkan terlalu sering tim Vietnam untuk melakukan syuting. Ya. Namun kita lihat Vietnam hanya bisa melakukan syuting dari jarak yang cukup jauh. Mereka kesulitan untuk masuk lebih dalam lagi, bahkan ke dalam circle. Yes. Ya, oke, Coach Yory menginstruksikan agar tentu tidak memberikan peluang shoot di area 10 meter ya. Karena kalau area 12 adalah tentu area yang paling mudah diantisipasi oleh kiper. Rio Pangestu. Runtuh Boy kali ini mencoba nanti dorong pemain, dan di antara dia di sana berhasil meloloskan bola, namun dia mendapatkan jegalan sehingga terjatuh dan pelanggaran. Tendangan bebas untuk Indonesia. Cukup tinggi tadi kaki dari pemain Cukup Vietnam keras. diangkat dan mengenai perut Vinh Lo. Set play pertama artinya dari set piece. Tentu mudah-mudahan ini ada peluang tentu yang bisa kita dapat dari foul yang dilakukan Vietnam. Ya, time out diambil oleh Yory van der Toren, nampaknya akan melakukan set piece di sana. 1 menit akan dimanfaatkan oleh Yory van der Toren untuk memberikan instruksi melakukan set piece dalam peluang yang cukup baik untuk menciptakan gol pemecah kebuntuan di babak pertama ini. Dan kita harapkan tentu ini adalah momen baik untuk memasukkan Sauki ya. Karena Sauki sangat luar biasa di area-area second penalty dengan bola-bola set piece. Ya. Dan ini adalah para pemain Vietnam yang juga memanfaatkan time out ini untuk melakukan briefing kembali di sisa waktu di babak pertama ini, tentunya untuk bisa mengalahkan Garuda Muda. Pertandingan kembali dilanjutkan. Masih di babak pertama, kedudukan masih imbang sama kuat skor kacamata bertahan. Namun Indonesia kali ini memiliki peluang untuk mengungguli Vietnam. Adiansyah Runtuh Boy. Ya, umpan dia melebar ke kiri. Rio Pangestu balikan kepada Runtuh Boy. Rio Pangestu lagi balikan kepada Runtuh Boy. Kontrol bola dia. Sayang sekali kali ini tidak sempurna. Lagi-lagi gagal. Runtuh Boy coba sedikit memaksakan
untuk coba melewati daripada pertahanan sisi flank. Mungkin ini sangat kurang efektif. Oh, cukup baik tadi kita lihat serangan dari Vietnam melakukan chipping. Namun beruntung ada Rio Pangestu yang sangat tangguh di belakang. Anton Cahyonugroho kali ini. Rio Pangestu cukup tenang. Ya, dengan satu sentuhan saja para pemain Indonesia U20 mencoba mempermainkan para pemain Vietnam. Oh, masih bisa mempertahankan bola Anton Cahyonugroho, dan sayang sekali wasit melihat di sana bahwa bola sudah melewati garis lapangan. Kick in kali untuk Vietnam. Pertandingan kurang dari 3 menit tersisa di babak pertama ini. Ball pass cukup berbahaya bagi timnas. Oh, dan Al-Baghir. Oh, beruntung Indonesia masih belum bisa dibobol oleh Vietnam. Terlihat tidak kesiapan tadi pemain bertahan untuk mengcover bola-bola rebound tadi. Untung bola tidak masuk gawang. Tentu ini harus lebih berkonsentrasi lagi. Ini adalah peluang Vietnam yang sangat bahaya. Untung tidak jadi sebuah gol. Oke, rotasi kembali dilakukan timnas 20. Ya, kick in untuk Vietnam dilakukan oleh Dung In, kapten tim. Ya, kali ini bola dikuasai oleh timnas U20. Kick in. Aditya Muhammad Rashid. Sauki Lubis. Kita masih menunggu gol-gol spektakuler dari seorang Sauki Lubis. Memang perannya di pertandingan ini agak lebih ke belakang. Oh, sayang sekali kehilangan bola, namun berhasil kembali. Clearance dilakukan. Lagi-lagi terjadi error dalam membuat skema keluar daripada tekanan pressing Vietnam. Ini sedikit tidak ada dukungan dari pemain depan ya. Jadi tidak ada posisi dan lagi-lagi bola keluar. Ya, Al-Baghir keluar dari sarangnya dia, menghalau bola. Kick in untuk Vietnam. Dan kembali kapten tim Dung In. Oh, beruntung para pemain Vietnam kehilangan bola lepas tadi dalam upaya menyontek bola ke gawang Al-Baghir. Kick in untuk Indonesia. Aditya Muhammad Rashid melebar ke kiri. Sauki Lubis. Balik kepada Aditya Muhammad Rashid. Ya, chipping dia, umpan kepada Samuel Eko maksudnya. Dari skema timnas 20, anak-anak timnas tidak coba melakukan, artinya ada pergerakan blocking, tentu akan lebih memudahkan pola serangan daripada timnas 20 untuk membongkar pertahanan ketika Vietnam melakukan pressing. Betul. Inilah Muhammad Aditya. Sauki Lubis, satu sentuhan dia langsung kepada Samuel Eko maksudnya. Bola dibiarkan begitu saja oleh para pemain Vietnam. Hanya berbuah goal draw. Ho Van, goalkeeper Vietnam. Long pass dia, tidak jelas. Didiamkan saja oleh para pemain Indonesia dan goal draw kali ini untuk Muhammad Al-Baghir. Ya, kedua pelatih berada di pinggir lapangan. Tampak agak mirip ya kedua pelatih. Ya, mungkin mirip di hidung kali ini. Oh, Sauki Lubis di sana mencoba menaklukkan kiper Vietnam Ho Van yang keluar dari sarangnya dia. Sangat sulit untuk membongkar pertahanan daripada timnas Vietnam. Mereka sangat berkonsentrasi dan tidak memberikan peluang-peluang yang begitu terlihat ya. Ya, kita lihat kaki dari Al-Baghir membentang lebar untuk menutup tendangan dari pemain Vietnam. Sauki Lubis kali ini. 1 menit tersisa di babak pertama. Kita harapkan mampu dimanfaatkan oleh Ardian Syah Nur dan kawan-kawan untuk membobol gawang Vietnam. Tentunya apabila mereka memulai babak kedua dengan keunggulan akan lebih mudah dan percaya diri. Betul. Ini tentu harus diperhatikan, tentu harus lebih sabar karena di menit 1 ini tentu kita harus sedikit mencoba dengan pergerakan menyerang yang sedikit merubah gaya bermain ya. Lagi-lagi tadi selalu mengandalkan dari bola-bola flank. Ya.
harusnya di sini kita bisa maksimalkan Faisal ya, seorang pivot. Betul. Kick in untuk Indonesia. Sauki Lubis berikan umpan kepada Aditya Muhammad Rashid. Ardian Syahnur kali ini. Kembali Aditya, satu sentuhan dari Sauki. Sauki Lubis kembali kali ini. Cukup bersabar, tidak terlalu terburu-buru. Melakukan ball possession para pemain Indonesia. Samuel Eko dijegal dia dan jelas ini merupakan sebuah pelanggaran dan kartu kuning pertama di pertandingan ini dikeluarkan oleh Hussein Ali Al-Bahar untuk pemain Vietnam setelah menjegal dengan keras Samuel Eko yang coba mengontrol bola. Kartu kuning diberikan kepada Tan In. Inilah Samuel Eko, penggawa Kancil BPK Pontianak. Aditya Muhammad Rashid berikan umpan dia kepada Sauki Lubis. Masih Sauki mengontrol bola, mencoba mengelabui dan melakukan feinting ke dalam dia. Masih Sauki Lubis. Ya, kesulitan karena rapatnya pertahanan dari Vietnam. Bola dihalau, masih ada di tengah lapangan. Serangan dari Vietnam coba dihentikan oleh Aditya Muhammad Rashid dan berhasil upaya dan kali ini dikuasai oleh Ardian Syahnur. Kembali ke depan Samuel Eko. Masih Samuel Eko mencari kawan. Ada support dari Ardian Syahnur. Bola keluar kembali dan kick in untuk Indonesia. Lagi-lagi masih sangat sulit untuk membongkar. Ini adalah menit-menit krusial. Habis sudah pertandingan babak pertama dan kedudukan masih sama kuat 0-0 bertahan hingga 20 menit pertama pertandingan antara Indonesia menghadapi Vietnam di grup B dalam AFC Under-20 Futsal Championship 2017. Pemirsa, kami akan bahas jalannya membantu pertahanan. Mungkin dia akan berhati-hati, takut tidak ada orang terakhir dalam melakukan penyerangan. Tetapi Sauki, ini yang kita takutkan, ada penurunan secara fisik dari seorang Sauki. Dan pemirsa, kita sudah kembali terhubung langsung dengan Hua Mark Indoor Stadium di kota Bangkok, Thailand. Dan pertandingan babak kedua sudah dimulai. Inilah Indonesia menghadapi perang Vietnam di grup B di pertandingan ketiga. Dan Indonesia mencoba berusaha secara maksimal untuk bisa lolos ke perempat final. Karena ini adalah sejarah tentunya yang akan diukir oleh Garuda Muda dalam edisi pertama, turnamen pertama AFC Under-20 yang digelar oleh AFC di tahun ini, di tahun 2017. Rio Pangestu dan kawan-kawan berpotensi mencetak sejarah dalam turnamen ini. Lawan berat tengah dihadapi Vietnam saat ini. Namun Indonesia juga berhasil menciptakan banyak sekali peluang. Indonesia hadir sebagai underdog dalam turnamen ini. Namun nyatanya Garuda Muda sudah mampu berbicara banyak dan memberikan teror kepada tim lain yang ada di grup B ini. Dan Indonesia dengan jersey berwarna putih-putih berada di sebelah kiri layar kaca pemirsa, sementara Vietnam dengan jersey berwarna merah-merah berada di sebelah kanan. Dan saya Fadli Sungkara bersama Bosu Hasibuan berbagi Anda menyaksikan perang Vietnam. Indonesia kembali berikan dan boom, sebuah percobaan pertama dari Sauki Lubis, namun tendangannya masih bisa diblok dan diamankan oleh Ho Vin, kiper dari Vietnam. Oke, sudah mulai terlihat di babak kedua ada perubahan daripada strategi Indonesia, lebih sedikit berani menekan ya, tidak lagi dominan main di daerah, dan tentu ada Aditya bermain. Aditya Muhammad Rashid umpan melebar ke kiri dia. Sauki Lubis balik kepada Aditya, mencoba menjadi pembagi bola di posisi angkor. Sauki Lubis balikkan kepada Ardian Syahnur di sana. Sauki Lubis lagi dan kali ini sayang sekali umpan kepada Faisal Amar di depan dan mencoba mengganti Samuel Eko di posisi pivot dengan Faisal Amar. Ya, ini terlihat mungkin Koscielny akan lebih memaksimalkan Faisal di posisi pinggir ya, dan coba ada memainkan dua pivot di mana di posisi seorang Ahnur ya. Ya, Ardian Syahnur di sana, pemain nomor punggung 8 yang membela Antam Jakarta. Ardian Syahnur kali ini chipping bola dia, Sauki Lubis mengejar bola. Oh, dihalau, dibuang oleh Ho Van, kiper dari Vietnam, dan rotasi sudah disiapkan oleh pelatih Vietnam yaitu Hector Souto Vasquez asal Spanyol. Umpan ke depan kali ini, sayang sekali Faisal Amar gagal mengontrol bola. Serangan dari Vietnam dilakukan oleh Lin.
Dan kehilangan bola, baik sekali Faisal. Ardiansyah Nur masih, Ardiansyah Nur dan mencoba mengontrol bola lagi. Cukup bersabar, Ardiansyah Nur tidak berambisi dia untuk langsung melakukan shooting. Sauki Lubis, Ardi Nur. Terlihat Indonesia lebih bersabar, agar tentu tidak terpancing ya tentunya. Betul, satu kali back pass. Ardiansyah Nur kali ini. Umpan daerah kepada Sauki Lubis, namun dibuang oleh pemain Vietnam, yaitu Lan. Aditya lebar ke kiri, Sauki Lubis. Dan tidak berbeda jauh dengan babak pertama strategi dari anak-anak Garuda Muda. Masih mencoba melakukan ball possession di area sendiri. Aditya Muhammad Rashid kali ini dan mencoba naik, dia membantu serangan. Faisal Amar kembalikan kepada Sauki Lubis. Ardiansyah Nur, masih Ardiansyah Nur mencari kawan. Ya, sayang sekali Faisal Amar sudah tidak dalam posisinya dan sebuah peluang berbahaya namun dihalau oleh Sauki Lubis. Lagi-lagi pemain Indonesia kurang tenang dalam hal penguasaan bola ya. Jadi terburu-buru, artinya banyak buang bola sia-sia. Artinya tentu kan orang yang dominan memegang bola, artinya tentu ini harus lebih sabar. Betul. Ya, para pemain Indonesia tengah melakukan pemanasan. Rotasi kembali akan dilakukan oleh Yori van der Toren. Sementara pemain Vietnam masih mengalami cedera, masih terkapar dia, kesakitan. Dan nampaknya butuh penanganan medis yang lebih serius. Dan kita lihat Lin mengalami cedera, pemain nomor punggung 12. Corner kick, pertandingan dilanjutkan. Dan sebuah tembakan dilakukan, diblok oleh Rio Pangestu. Anton Cahyonugroho maksudnya. Kick in untuk Vietnam. Menunggu para pemain Vietnam masuk. Para pemain Indonesia, kita lihat Arjuna Rinaldi berhasil merebut bola. Masih Arjuna Rinaldi, terjatuh dia. Bukan pelanggaran, bukan foul. Long pass dari Hovan, kiper Vietnam, dan tekan berbahaya. Rio Pangestu berhasil melakukan blocking. Serangan masih dikuasai oleh Vietnam kali ini. Indonesia coba menahan. Kikin, Arjuna Rinaldi mencoba maju untuk mengcover. Dan berbahaya, kita lihat kembali tekanan untuk gawang Indonesia. Namun syutingnya keluar, lepaskan oleh pemain Vietnam. Masih steril gawang dari Muhammad Al-Bagir. Oke, Indonesia sudah mulai ada rotasi. Oke, Runtuh Boy sudah kembali ada di dalam. Dan lagi-lagi skema serangan yang dibuat Indonesia lagi-lagi gagal daripada error, telat posisi. Kikin untuk Vietnam kali ini, ya, terlalu lama. Dan kali ini bola dikuasai oleh para pemain Indonesia. Kikin. Runtuh Boy, umpan kepada Rio Pangestu, umpan ke tengah kali ini. Arjuna Rinaldi. Rio Pangestu menjadi orang terakhir di posisi angkor. Arjuna Rinaldi lagi. Pemain APK Samarinda. Gagal kembali serangan dan berbahaya kali ini. Hanya satu orang pemain tinggal dari Indonesia. Runtuh Boy melakukan blocking, bola keluar dan kick in untuk Vietnam. Inilah Ardiansyah Runtuh Boy yang di musim lalu penampilannya sangat luar biasa bersama Black Steel, membawa Black Steel menjadi juara sebagai tim promosi. Dan namanya langsung mencuat, melambung tinggi, menjadi seorang bintang dan juga mengantarnya menjadi punggawa timnas senior dan juga timnas U20. Kikin cukup kencang dilakukan, berhasil diblok dan kali ini Runtuh Boy melakukan penetrasi dia, mencoba melihat seorang pemain dari Vietnam, tidak terburu-buru. Tarik kembali ke belakang, Arjuna Rinaldi menjadi tembok, menjadi pemantul. Runtuh Boy lagi, ya, nutmeg Runtuh Boy, namun bola dihalau, dibuang keluar oleh pemain nomor punggung 7 Tan. Dan kick in untuk Indonesia. Rio Pangestu, ada touch di sana dari pemain Vietnam. Runtuh Boy alirkan bola ke belakang, Rio Pangestu
Dan kali ini Arjuna Rinaldi. Ya, Rama Ramdhani juga sudah masukkan. Oh, sebuah percobaan dari Rama Ramdhani. Sangat baik, sangat tepat. Shootingnya berhasil langsung mengarah ke gawang. Namun, sayang sekali masih bisa dimentahkan oleh Ho Van, kiper dari Vietnam. Ya, terlihat nih ada Rahma ya yang baru main. Artinya ini harus lebih didominan. Coach Yori harus lebih banyak memainkan Rahma. Artinya dia... Ya, beberapa pemain juga belum dimainkan oleh Yori van der Toren, diantaranya Aswan Danu Bagas yang menyusul menggantikan Guntur Sulistyo yang mengalami cedera di akhir-akhir ketika keberangkatan timnas U20 ke Thailand. Kemudian juga ada Hasrian Nur Hanafi juga belum diturunkan oleh Yori van der Toren. Tekanan dari Vietnam kali ini. Rama Ramdhani coba menutup dua orang pemain, Runtu Boy dan juga Rama. Menutup pergerakan dari Lan. Goldrow dari Al-Bagir, umpan pendek kepada Runtu Boy. Dan tekanan dari Indonesia kali ini, Arjuna Rinaldi. Serangan balik dilakukan oleh Vietnam dan Rama Ramdhani dengan cepat dia melakukan transisi dan mencoba menghalau bola. Oh, baik sekali. Dan Rio Pangestu di sana dan boom! Berhasil dimentahkan lagi oleh Ho Van. Dan serangan balik dari Vietnam kali ini cukup berbahaya. Dan transisi yang sangat cepat, sangat bagus dari para pemain Indonesia. Sangat disiplin. Sayang peluang ya satu-satunya tentu di babak kedua ini harusnya lagi-lagi dipatahin penjaga gawang. Dan ini tentu kita harus coba sering untuk melakukan hal ini ya. Agar tentu bisa mendapatkan peluang gol. Ya, semakin hidup serangan dari Indonesia. Seakan-akan mendapatkan tiupan angin segar beberapa saat yang lalu. Mudah-mudahan ini akan berlanjut. Namun kali ini mereka ditekan. Kick in untuk Vietnam. Semua pemain Indonesia ada dalam circle. Masih kick in kembali untuk Vietnam. Kita lihat kapten tim, yaitu Dung. Dan sebuah peluang berbahaya. Oh! Beruntung masih melebar. Di sisi kiri gawang dari Muhammad Al-Bagir. Melalui kick in dan tanpa mengontrol bola. Kita lihat pemain nomor punggung 12 yang tadi mengalami cedera, yaitu Lin. Langsung menembak ke arah gawang Al-Bagir. Rio Pangestu kali ini, Rama Ramdhani. Semakin hidup permainan dan juga pertandingan. Dan Arjuna Rinaldi dan boom! Oh, Faisal Amar sudah berhasil melakukan sontekan ke gawang Ho Van. Sudah hampir masuk, namun kembali digagalkan. Kita lihat kembali umpan dari Ardian Syah Nur. Sayang sekali kurang power ya. Kita lihat dia tidak dalam posisi yang bagus ya. Dan dia hanya memakai dengan ujung kaki. Dan itu kiper bisa antisipasi. Dua peluang emas tentunya harusnya menjadi gol. Indonesia patut diperhitungkan dalam AFC 20 Futsal Championship 2017 ini. Berada di grup G, grup berat dalam turnamen menghadapi Vietnam dan juga Jepang. Termasuk juga tim-tim lainnya seperti Tajikistan dan juga Cina Taipei. Namun dua tim terakhir sudah berhasil ditaklukkan Indonesia. Dan tinggal kali ini Vietnam dan juga Jepang yang kita harapkan akan menjadi tumbal selanjutnya dari Rio Pangestu dan kawan-kawan. Dan kita lihat peluang dari Faisal Amar yang sangat baik. Inilah bukti bahwa Indonesia harus diperhitungkan di level Asia. Kikin, Ardian Syah Nur. Umpan tadi ke belakang, kontrol bola kali ini. Namun langsung dipres oleh para pemain Vietnam. Ardian Syah Nur lagi ada di belakang kali ini. Kontrol bola baik sekali dari Sauki Lubis. Vietnam tidak memberikan peluang sedikit pun untuk Indonesia. Dan Vietnam sangat agresif dalam mempresur. Tentu ini membuat sedikit ada frustasi daripada timnas 20 Indonesia. Ardian Syah Nur kali ini. Aditya Muhammad Rashid, Sauki Lubis, kembali Ardi. Oh, Sauki Lubis. Dan tetap tenang apabila Sauki Lubis mengontrol bola. Meskipun dia kehilangan, pasti dia bertanggung jawab dan kembali menghentikan serangan dari Vietnam. Spesialis daripada seorang Sauki, ya, kesalahan yang dia buat, dia bertanggung jawab. Tentu ini yang harus dicontoh daripada teman-teman Timnas 20 ya, jadikan motivasi tentunya. Dan ini pelajaran juga bagi semua pemain futsal tentunya. Iya, betul sekali. Pemain
itu akan menjadi dominan pilihan setiap pelatih karena pemain yang disiplin dari menyerang dan bertahan. Ya, dan tentunya benar-benar dibutuhkan oleh tim pemain yang serba bisa diawai dalam baik dalam offense maupun defense. Tekanan dari Vietnam kali ini, mampu dimentahkan, dan kali ini counter cepat coba dilakukan oleh Faisal Amar. Menggiring bola dia, melakukan penetrasi, mencoba melewati satu orang pemain Vietnam. Bola dibuang dan kick in untuk Indonesia. Kita lihat pemain nomor punggung 10 yaitu Tian yang coba menghentikan pergerakan dari Faisal Amar. Aditya Muhammad Rashid, sementara Hovan di bawah misar gawang Vietnam. Diancam dia kali ini oleh para prajurit merah putih. Ardian Syahnur kembali. Aditya, kita lihat high pressing dilakukan oleh para pemain Vietnam. Vietnam tidak mengendurkan pressingnya dan mereka tahu tentu kelemahan daripada tim Indonesia karena ada kesulitan ya timnas kita dalam hal ketika lawan mempressing, kita sedikit tidak bisa keluar dari tekanan. Tekanan berbahaya, dan kali ini beruntung peluang dari Vietnam terbuang sia-sia ketika terjadi miskomunikasi antara Tien dengan rekannya yang coba melakukan support berlari ke tiang kedua. Gagal kembali serangan dari Vietnam. Indonesia lagi membangun serangan dari belakang. Aditya Muhammad Rashid dengan tenang dia sedikit demi sedikit melaju ke depan. Ardian Syahnur kali ini. Samuel Eko sudah kembali bermain. Aditya Rashid dan kali ini Sauki Lubis, dan boom! Tembakan keras dari Sauki Lubis, dan kali ini beruntung gawang Vietnam karena peluru yang ditembakkan oleh Sauki Lubis masih melenceng melambung tinggi. Iya, tapi tadi Sauki punya pilihan, harusnya sedikit tidak egois, harusnya bisa melihat di sisi tiang 2 ya, di situ ada posisi yang lebih efektif untuk diumpan. Ball possession coba dilakukan oleh anak-anak Vietnam. Sauki Lubis, individual defense yang sangat baik. Sulit dia untuk dilewati oleh Zeng. Vietnam masih melakukan tekanan kali ini. Memang Vietnam unggul dalam ball possession. Namun Indonesia juga memiliki pertahanan yang sangat kokoh dan juga rapat. Dan serangan balik yang sangat efektif. Tekanan dari Vietnam kali ini. Aditya Muhammad Rashid, dan kembali defense yang sangat baik dan handling yang sangat sempurna dari Al-Bagir menjemput bola dia. Aditya Rashid lagi, inilah tim pertama diturunkan. Sauki Lubis satu sentuhan namun gagal, dan lagi-lagi Sauki Lubis berhasil merebut bola. Terupas dia dan boom! Samuel Eko sudah sangat baik, dia berdiri di samping kiri gawang dari Hovan. Namun masih ada barisan pertahanan dari Vietnam. Masih bisa diblok. Dan ini peluang ketiga ya, peluang ketiga yang menurut saya harusnya jadi gol. Lagi-lagi dimentahkan daripada pertahanan Vietnam. Serangan balik dari Indonesia yang sangat tajam dan mematikan. Vietnam harus waspada, siaga 1 mereka menghadapi Garuda Muda. Dan rotasi kembali dilakukan. Kita lihat Bonsu, ada Runtu Boy kembali dimainkan oleh Yori van der Toren. Tapi saya belum melihat di sini peran daripada Arsyahnur ya, Baik sekali Samuel Eko berikan nomor 5 Runtu Boy, dan Runtu Boy sudah berhadapan dengan Hovan. Namun sayang sekali peluang dimiliki Runtu Boy, namun kali datang tekanan dari Rio Pangestu, dan boom! Shooting keras dan bola muntah. Kita lihat bola rebound coba dimanfaatkan oleh Samuel Eko, namun kembali di cover oleh pemain Vietnam. Semakin mengamuk para pemain Indonesia. Peluang sangat tentu itu peluang emas buat Runtu Boy. Harusnya tadi Runtu Boy bisa memaksimalkan peluangnya, tetapi dia kehilangan sentuhan dari bola dan tidak akhirnya bisa dipotong oleh kiper. Pemain Vietnam mengalami cedera. Kita lihat bagaimana gigihnya para pemain Indonesia yang memiliki semangat juang yang sangat tinggi. Mereka mencoba membombardir pertahanan Vietnam. Dan kita lihat pemain Vietnam mengalami cedera nomor punggung 7, yaitu Tan. Dan kick-in untuk Indonesia, Rio Pangestu tarik kembali ke belakang. Datang tembakan yang cukup keras ke arah gawang Hovan dari Rio Pangestu. Masih jauh dari target.
semakin hidup dan semakin percaya diri para pemain Indonesia. Ya, kita lihat terlalu lama pemain Vietnam sehingga bisa diantisipasi oleh para pemain Indonesia. Goldrow, Al-Bagir, umpan pendek, kembali membangun serangan dari belakang, dari bawah. Tidak lantas melakukan long pass. Rio Pangestu, Rutu Boy, melakukan olah bola dia. Mengangkat bola maksudnya kepada Rio Pangestu namun terlalu jauh. Mungkin Rutu Boy bisa langsung umpan ke depan apabila melakukan umpan lambung. Harusnya pilihannya ke depan, tapi Rutu Boy melakukan terlalu memaksa untuk memaksing ke sana karena itu tidak efektif. Oh, turning yang sangat berbahaya tadi dilakukan oleh pemain Vietnam nomor punggung 9 yang berhasil melakukan shooting. Kita lihat tadi Lan, pivot yang berbahaya tentunya patut dikawal ketat oleh para pemain Indonesia. Corner kick sudah dilakukan. Ya, sangat rapat dan sangat kokoh barisan pertahanan Indonesia U20. Kikin, Ardiansyah Rutu Boy. 9 menit tersisa di babak kedua ini. Sauki Lubis sudah berhasil lewat satu namun kesulitan dia. Anton Cahyo Nugroho sudah kembali berada di lapangan. Ya, tidak terlalu sulit bagi Indonesia untuk merebut bola dari Vietnam. Tinggal bagaimana mereka membangun serangan yang lebih terengginas lagi. Ya, dari skema menyerang timnas tadi, kita melihat lagi tadi Cahyo sedikit lebih memaksakan bola-bola untuk mendribble, selalu memaksakan dribble karena ini tidak efektif. Karena di pertandingan sebelumnya timnas lebih dominan, banyak memberikan bola wall pass. Hari ini harus lebih banyak terlihat untuk umpan-umpan wall pass ya, akan lebih memudahkan seperti Rutu Boy ya untuk melakukan penetrasi ke gawang. Betul. Ada serangan dari timnas Indonesia U20 kali ini. Vietnam mencoba membangun serangan dari flank kanan. Ada Rio Pangestu yang mencoba membayang-bayangi lakukan shadow. Lebar ke kiri kali ini. Oh! Gagal serangan dari Vietnam. Dan kick in untuk Indonesia. Masih menemui jalan buntu kedua tim. Dan tentunya butuh satu gol pembuka, maka pertandingan akan lebih seru. Betul, dan kita membutuhkan salah satu daripada pemain timnas 20 ya sedikit lebih berani lagi untuk melakukan penetrasi, tentunya dibangun lewat kerjasama strategi menyerang. Dan di sini kita lihat Sauki sedikit menurun dan Rutu Boy pun belum menemukan permainannya. Ya. Saya lihat. Anda melihat menurunnya performa dari Garuda Muda, apakah memang karena 2 pertandingan yang dilewati dan jadwal yang sangat padat sehingga energi mereka juga menurun sementara waktu recovery yang sangat singkat. Betul, dan ini coba Indonesia lebih dominan, lebih berani sedikit keluar untuk berani mempresur daripada tim Vietnam. Walaupun itu 1 menit, kita coba lihat, kita berani tekan agar tentu kita mendapatkan peluang di daerah mereka. Karena tadi kita sangat sulit untuk membuat suatu peluang ya di daerah mereka. Lagi-lagi mentok dengan finishing shooting di area-area 10 meter. Ya, pertahanan dari Vietnam sebetulnya kita lihat juga tidak terlalu rapat. Mereka beberapa kali terbukti mampu ditembus dan ada celah terbuka di sana. Dan menurut Anda apa yang bisa dimaksimalkan lagi oleh barisan penyerangan Indonesia untuk bisa melumpuhkan pertahanan Vietnam dan membobol gawang Ho Van? Ya, kita harus lebih memaksimalkan pemain-pemain flank yang harus lebih cepat support bola pada saat bola di pivot atau Rutu Boy bisa sedikit rubah arah dribbling bola dan di situ ada support satu sisi seperti Cahyo yang memiliki kecepatan untuk lebih siap lagi di posisi yang kedua. Tekanan dari Vietnam kali ini dan 2 orang pemain Indonesia mencoba menghentikan serangan yang tengah dilancarkan sementara Arjuna Rinaldi mengalami benturan, dia cukup keras nampaknya. Namun kita berharap cederanya tidak terlalu parah. Ya, Arjuna Rinaldi coba merebut bola, namun nampaknya salah dalam landing dia ketika melakukan pijakan. Oh. Seperti lihat kesakitan, mungkin ini ankle bermasalah ya. Sementara mendapatkan perawatan, pertandingan kembali dilanjutkan. Mampu dibaca oleh Rutu Boy baik sekali. Tidak dalam posisi siap, lagi-lagi Rutu Boy kehilangan bola. Kikin untuk Vietnam kali ini.
Tekanan dari Vietnam, namun begitu rapat pertahanan Indonesia membuat para pemain Vietnam kembali menarik bola ke belakang. Aditya Muhammad Rashid juga Rio Pangestu kita lihat. Oh, berhasil direbut Rama Ramdhani kali ini. Rio Pangestu, Runtuh Boy, angkat bola baik sekali. Oh, Samuel Eko berhasil melakukan finishing untuk menyambut umpan dari Runtuh Boy, namun memang masih lemah. Hovan melakukan handling tadi. Vietnam kembali datang. Mereka mencoba menggempur pertahanan Indonesia. Ya, baik sekali bagaimana Rio Pangestu dalam reading the game. Dia mampu membaca arah bola yang coba dikontrol oleh pemain Vietnam. Ya, Rio Pangestu sangat baik dalam bertahan. Untuk pemain ini juga sangat patut kita. Sayang sekali Indonesia kecolongan dan gawang Al-Baghir kebobolan. Ini yang patut tentu kita takutkan tadi, terlihat tidak kesiapannya salah satu pemain, tidak telat datang ke bola, lihat. Di sini Baghir tidak siap untuk mengantisipasi bola, sangat cepat mendapatkan syuting ya. Ya, sangat disayangkan bagi Indonesia, namun kita lihat mental mereka kembali meningkat untuk bisa menyamakan kedudukan. Garuda Muda harus bangkit. Indonesia kembali menekan. Sauki Lubis kontrol bola dia, melebar ke kanan maksudnya kepada Ardian Syah Nur, namun gagal. Ardi berhasil merebut bola. Oh, dijegal dia, pelanggaran. Ya, memang para pemain nampak tidak siap tadi. Sungguh mengejutkan apa yang dilakukan oleh para pemain Vietnam melalui kick-in. Satu sentuhan umpan dan finishing yang sangat sempurna. Shooting keras mengarah ke gawang Al-Baghir dan tidak mampu diantisipasi oleh penjaga gawang BJL 2000 Siba Semarang. Ya, ini error yang harus tentu yang tidak boleh terjadi ya, karena itu bukan peluang besar buat Vietnam, tetapi telat menutup ya problem tentunya buat Al-Baghir sebagai penjaga gawang. Dalam posisi jarak seperti itu ya posisi kiper tidak akan siap karena itu adalah 6 meter ya. Itu sangat cepat bola, itu tidak bisa diantisipasi oleh Baghir. Ya, Samuel Eko kali ini melakukan tekanan. Gagal dia, bola berhasil dikuasai dan dihalau jauh ke depan. Kurang dari 6 menit tersisa waktu di babak kedua ini. Mudah-mudahan Garuda Muda mampu bangkit dan menunjukkan taji mereka di Hua Mark Indoor Stadium di kota Bangkok. Meskipun tanpa didampingi oleh head coach Vic Herman. Di pertandingan ketiga menghadapi lawan berat Vietnam, mereka tertinggal 1 gol saat ini. Dan kita lihat mereka coba bereaksi dan melakukan ball possession. Kali tekanan Ardian Syah Nur, umpan kepada Samuel Eko. Bola keluar dan kick-in untuk Indonesia. Coba mengurung pertahanan Vietnam setelah Vietnam unggul. Aditya, Sauki, Ardian Syah Nur kali ini. Masih ada Syah Nur. Masih nampak kesulitan para pemain Indonesia. Samuel Eko melakukan feinting. Aditya mencoba membagi bola. Oh, sangat tugas kali ini pemain Vietnam untuk menghentikan atau membuang bola. Sauki Lubis. Mari kita berdoa untuk Sauki Lubis dan kawan-kawan untuk bisa bangkit di pertandingan ini. Jalan terjal Indonesia untuk lolos ke perempat final atau target dari Vic Herman untuk melaju ke fase knockout masih terbuka meskipun mereka tertinggal. Masih ada 5 menit. Ya, masih ada waktu, tentu masih bisa kita untuk mengejar ketertinggalan, tetapi di sini kita lihat bagaimana mental anak-anak timnas 20 apakah bisa keluar dari tekanan ketertinggalan 1-0. Artinya minimal kita harus bisa curi gol di menit 3 menit ya. Setidaknya kita harus bisa drawkan. Betul. Itu 1 gol dibutuhkan Indonesia untuk memotivasi untuk bisa membalikan keadaan. Ya. Sementara untuk Boy kembali disiapkan. Kikin sudah dilakukan. Hati-hati para pemain Indonesia harus tetap fokus. Al-Baghir kali ini dengan sangat gemilang dia on position, melakukan handling sempurna. Runtuh Boy sudah dimasukkan dan Yori van der Toren berharap banyak pada Wonderkid Black Steel ini. Runtuh Boy, oh dengan trik khasnya tadi berhasil digagalkan dan kikin untuk Indonesia kali ini.
Sayang sekali. Selalu terburu-buru, selalu timnas 20 selalu terburu-buru untuk melakukan passing. Di situ tidak melihat posisi pivot tidak dalam posisi siap, tetapi dipaksakan untuk passing, lagi-lagi kehilangan bola. Ini yang harusnya diminimalis tentu dalam hal menyerang. Sauki Lubis, Aditya M. Rashid, umpan ke depan dia. Faisal Amar, pivot kokoh yang dimiliki oleh U20. Sauki Lubis lakukan penetrasi dia, skill individu yang gagal. Masih rapat barisan pertahanan Vietnam dan berusaha untuk ditembus oleh para pemain Indonesia. Kikin, hati-hati, jangan sampai kehilangan bola. Aditya, umpan kembali kepada Aditya kali ini. Runtuh Boy. Sauki Lubis. Satu sentuhan dari Aditya, umpan kepada Faisal Amar maksudnya, namun umpan terlalu tinggi. Ya, kita lihat lagi-lagi bola Faisal tidak menerima bola-bola yang passing baik tentunya. Lagi-lagi bola ke atas. Jadi Faisal sangat sulit tentunya tidak menemukan bola yang dia inginkan. Ya. Betul. Ya, Sauki Lubis kita harapkan bisa kembali pada top performanya di pertandingan ini. Bermain di flank kiri. Arjuna Rinaldi tadi. Kikin untuk Indonesia. Runtuh Boy. Bersama dengan Arjuna Rinaldi. Baik sekali Arjuna Rinaldi. Bola dicolok oleh pemain Vietnam. Keluar dan Kikin lagi untuk Indonesia. Rio Pangestu kini dilakukan Kikin. Ardian Syahnur sudah kembali dimainkan. Rotasi yang cukup cepat dilakukan oleh Yori van der Toren, Arjuna Rinaldi, dan bersama 1-2 dia dengan Rio Pangestu mendapatkan pengawalan ketat cover dari pemain Vietnam. Dan kali ini Indonesia memiliki peluang melalui corner kick. Tarik kembali ke belakang. Ardian Syahnur, Runtuh Boy, cari ruang tembak dia. Balik Ardian Syahnur, umpan kepada Arjuna Rinaldi. Runtuh Boy coba masuk ke dalam, namun gagal. Serangan balik dari Vietnam. Oh, bola berhasil dikuasai oleh Ardian Syahnur. Runtuh Boy kali ini dengan skill individunya masih Runtuh Boy mengontrol bola dan menenangkan keadaan. Ardian Syahnur melebar ke kiri, di mana ada Rio Pangestu di sana. Runtuh Boy lagi, dan Runtuh Boy masih mencoba merangsek dan melaju ke arah pertahanan dari Vietnam, namun terjatuh, dia terpental jauh ke samping lapangan. Ya, cedera dialami oleh pemain Vietnam, kita lihat. Ya, ada jegalan kepada Runtuh Boy nampaknya. Ya, kesakitan dialami oleh pemain Vietnam di bagian tangan setelah berduel dengan Runtuh Boy. Ya, semakin sedikit waktu dimiliki oleh Sauki dan kawan-kawan. Apa yang bisa dilakukan oleh anak asuh Yori van der Toren di sisa waktu yang ada, Bonsu? Kayak saya rasa ini timnas mau tidak mau harus meningkatkan agresif untuk melakukan pressing, karena salah satu tentu itu yang bisa mungkin kita harus bisa ambil peluang ya dari kesalahan daripada tim Vietnam. Karena saya tidak melihat agresivitas daripada anak-anak timnas futsal 20 untuk melakukan pressing. Ya, apakah power play bisa menjadi pilihan bagi Indonesia untuk menyamakan kedudukan? Bisa jadi, tetapi saya tidak melihat Coach Yori sangat tidak pernah saya lihat Coach Yori untuk melakukan power play. Betul. Karena itu bukan pilihan mungkin ya. Pertandingan kembali dilanjutkan dan Indonesia menekan kali ini. Hovan, penjaga gawang Vietnam. Runtuh Boy akan lakukan tendangan bebas menyusul pelanggaran tadi yang dilakukan oleh pemain Vietnam. Oh, tendangan keras lepaskan oleh Runtuh Boy, langsung diarahkan kepada Hovan. Sangat terbaca kembali oleh tim Vietnam. Indonesia kembali menekan kali ini. Oh, dijegal Rio Pangestu, jelas sebuah pelanggaran. Dan kita lihat pemain Vietnam mencoba memanfaatkan situasi di mana Rio Pangestu adalah orang terakhir.
Ya, dan akhirnya power play dilakukan oleh Yori van der Toren. Yori memilih untuk mengambil power play karena ini 50-50 ya. Tentu ini kita harus melihat memaksimalkan seorang Sauki Ya. memiliki shooter yang baik. Betul. Dan Samuel Eko menjadi kiper terbang di sana. Sauki Lubis coba langsung arahkan bola ke depan Samuel Eko dan boom! Sayang sekali peluangnya sangat terbuka dari Faisal Amar. Gagal dikonversi menjadi gol penyama kedudukan. Peluang, lagi-lagi peluang ini yang harusnya jadi gol, tetapi lagi-lagi tidak berpihak. Saya rasa sedikit tidak ada keberuntungan untuk timnas 20. Ya, kita berharap para pemain timnas mentalnya terus terangkat untuk bisa menyamakan kedudukan di sisa waktu yang tinggal sedikit ini dalam permainan power play yang coba diperagakan oleh anak-anak U20 umpan, dan para pemain Indonesia masih menguasai bola. Ardian Syah Nur kali ini, dan ada Sauki Saudubis. 1,5 menit tersisa. Ardian Syah Nur sebagai pengatur serangan power play. Ya, Runtuh Boy. Oh, sayang sekali Runtuh Boy kehilangan bola. Pilihan yang tidak baik yang dilakukan Runtuh Boy, harusnya dia melakukan passing ataupun lob. Sangat fatal untuk mencoba melewati lawan. Ya, time out diambil oleh Vietnam kali ini. Sementara mereka unggul 1-0. Indonesia benar-benar menghadapi perang Vietnam kali ini. Kesempatan untuk Coach Yori untuk mencoba merapikan kembali untuk strategi power play-nya. Ya, kita lihat dalam skema power play, tentunya berharap Indonesia bisa mengejar ketertinggalan mereka. Hanya 1 gol saja untuk bisa menyamakan kedudukan dan mengamankan 1 poin minimal di pertandingan ini, sehingga tetap menjaga asa peluang mereka lolos ke fase knockout, atau tepatnya di babak perempat final dalam AFC Under-20 Futsal Championship 2017. Ketegangan ada di benak para pemain timnas Indonesia U20, namun kita harapkan mereka tetap tampil rileks dan percaya diri, tampil lepas. Bola untuk para pemain Vietnam kali ini Kikin. Ya, mudah-mudahan pemain Indonesia kembali ke lapangan dengan semangat membara dan mereka tampil all out di pertandingan ini meskipun ada 1 sisa laga lagi menghadapi Jepang. Namun tentunya setiap pertandingan diibaratkan sebagai partai final di mana semua pemain mengerahkan semua yang mereka bisa, yang mereka miliki, dan semua yang bisa mereka lakukan. Ya, sedikit ada perubahan ya, Runtuh Boy sebagai pengatur serangan power play. Sauki Lubis kali ini, Runtuh Boy. Balik kepada Sauki Lubis. Ardian Syah Nur kali ini. Runtuh Boy sebagai sosok sentral dan boom! Shooting lepaskan oleh Ardian Syah Nur. Tampaknya sempat ada touch tadi dari Hovan, kiper dari Vietnam. Peluang dari corner kick ya, mungkin kita harus bisa maksimalkan dari corner kick. Ya, Runtuh Boy dan boom! Kita lihat Saya tidak melihat ada Aditya ya. Harus justru Aditya sebagai angkor daripada pengatur serangan power play. Sauki Lubis kembali. Masih Sauki mengontrol bola dia, berhasil lewat melakukan turning, namun ada jegalan yang kuat dan Indonesia masih bisa menguasai bola dalam setengah menit tersisa di pertandingan ini. Kita membutuhkan 1 pemain yang bisa memecahkan situasi ini. Ya. Ardian Syah Nur, oh, tembakan keras tadi. Lagi-lagi pilihan yang sangat bagus dari Ardian Syah Nur untuk mengancam gawang Hovan, dan kali ini corner kick. Mari kita berdoa untuk Indonesia U20. Kembali Ardian Syah Nur lakukan corner kick. Runtuh Boy kali ini umpan kepada Ardian Syah Nur, kontrol bola lakukan feinting. Ardian Syah Nur umpan kepada Sauki Lubis maksudnya, dan beruntung kita karena tendangan dari Vietnam masih melebar dari gawang Samuel Eko yang menjadi kiper terbang. Bali bau serangan, Ardian Syah Nur mencoba mengurung pertahanan dari Vietnam. Runtuh Boy dan boom! Samuel Eko berhasil menyamakan kedudukan, membuat Muammar Indoor Stadium bergemuruh. Gol penyama kedudukan yang dicetak di menit terakhir.
terakhir. Power play. Ya, ini yang kita butuhkan dari tadi. Kita memecah kebuntuan yang dari tadi yang harusnya. Akhirnya kita menemukan di strategi power play. Dan ini luar biasa. Ya, jantung kita sempat berdebar dan akhirnya adrenalin terpacu. Kemudian kita sedikit bernafas lega setelah Samuel Eko, kiper terbang, berhasil membuat gol penyama kedudukan. Dan 1 poin berhasil diamankan oleh Indonesia dalam perang Vietnam di Hua Mark Indoor Stadium di kota Bangkok, Thailand. Garuda Muda belum terkalahkan sejauh ini. Belum ada tim yang mampu menaklukkan Rio Pangestu dan kawan-kawan dalam AFC Under-20 Futsal Championship 2017. Benar-benar perjuangan yang patut diacungi jempol. Merah putih terus berkibar. Dan para pecinta futsal dimanapun Anda berada, mari kita terus berdoa untuk perjuangan Garuda Muda dalam AFC Under-20 2017 supaya bisa melaju ke babak perempat final. Baiklah, kami akan bahas jalannya pertandingan ini sesaat lagi. Kesurupan.